Assalamualaikum Pak Dimas, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Riana. Oke, Pak Dimas, saya dengar Pak Dimas mau melaksanakan ini ya Pak, meminta saya untuk melihat Pak Dimas melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya Pak Dimas ya. Benar. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, saya akan sampaikan dulu ya Pak Dimas. Tujuan saya berbicara pada Pak Dimas ini bukan salah satu kegiatan praobservasi saya sebelum masuk ke dalam kelas Pak Dimas mengamati proses pembelajaran Pak Dimas. Adapun tujuan besar saya untuk berbicara kepada Pak Dimas adalah ingin mengetahui seberapa besar potensi dan pengembangan Pak Dimas dalam memenuhi proses pembelajaran yang berpihak kepada murid melalui proses pembelajaran dengan teknik coaching klinik. Baik. Pak Dimas, kalau misalkan saya bertanya ke Pak Dimas, kira-kira Pak Dimas mau saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana dalam proses pembelajaran? Saya ingin dibantu atau di coaching klinik oleh Ibu Riana dalam dua hal, yaitu pertama dalam area pengembangan yang ingin saya hendaki untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua adalah strategi yang akan saya persiapkan dan saya rangkai untuk juga area pengembangannya bisa tercapai dan tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Oh, jadi ada tiga ya Pak ya? Ya. Tadi ada tujuan, ada strategi, sama area pengembangan. Kira-kira Pak nanti di dalam kelas tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai kepada siswa apa ya Pak? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan yaitu adalah siswa dapat memahami konsep mol serta perhitungan molnya. Namun juga siswa juga bisa mampu mengetahui konsep massa atom relatif dan juga massa molekul relatif. Berarti kalau secara garis besar Bapak itu ingin menyampaikan kepada siswa, siswa paham nih tentang bagaimana itu mol, bagaimana konsep menghitungnya, kemudian bagaimana yang dikatakan massa atom suatu benda gitu ya Pak ya. Kira-kira nih pada saat observasi Bapak mau saya amati di bagian yang mana nih? Di bagian yang mana yang mau saya amati? Yang pasti di bagian area pengembangannya agar bisa mencapai tujuan pembelajarannya itu dan juga strategi yang mendukung tujuan pembelajarannya. Kalau boleh tahu, area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan kepada siswa itu pada materi yang ingin Bapak sampaikan nanti itu areanya seperti apa ya Pak? Pertama pasti saya ingin siswa nanti di kelas harus paham konsep terlebih dahulu. Karena dari itu siswa mampu menghitung mol yang disediakan dari berbagai soal yang nanti akan saya siapkan juga, dan siswa juga mampu menghitung mol dari kegiatan atau dari apa bahasanya, dari kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya bukan hanya dari soal-soal yang tersedia, tapi mampu tahu misalnya ada air yang diteteskan berapa tetes, dia tahu kalau ternyata massa air segitu yang dibandingkan dengan soal yang tersedia, seperti itu. Baik Pak, berarti kalau saya tangkap nih dari pembicaraan Bapak-Bapak itu mau mengembangkan pada sesi siswa paham tentang materi, tapi tidak hanya paham terhadap materi, namun dia bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehingga proses pengetahuan mereka semakin berkembang supaya bukan hanya untuk materi saja, bukan hanya konsep, tetapi pada kenyataannya dia bisa aplikasikan materi yang ingin Bapak ajarkan. Kira-kira Pak di dalam kelas nanti strategi yang ingin Bapak laksanakan dalam proses pembelajaran itu seperti apa pada siswa? Yang pasti saya ingin berencana. Strategi saya adalah ingin melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi pola saya mungkin akan ingin membagi kelompok besar saja. Jadi dalam satu rombel itu saya bagi 3 kelompok besar, kurang lebih 10 sampai 12 siswa per satu kelompok. Yang tujuannya, strateginya saya akan mengajak siswa saya di kelas nanti untuk pertama pasti berpikir positif dulu, berpikir positif dan berpikir fokus dulu agar mereka bisa kritis. Karena nanti ada 3 hal yang akan saya bagi dalam 3 kelompok itu. Jadi diferensiasinya ada yang menggunakan pembelajaran tipe melihat saja, audio saja, mendengarkan saja, ada yang melihat visual, dan ada yang saya ajak untuk mereka bergerak dengan kinestetik. Saya ambilkan neraca untuk membandingkan 3 data tersebut. Tapi setelah itu juga
saya nanti akan mencoba berdiskusi dengan salah satu perwakilan dari mereka agar tahu, oh nanti data yang kalau kita pisahkan cara pembelajaran dengan audio akan mendapatkan A, B, dan seterusnya. Kalau visual nanti akan mendapatkan C, D, dan seterusnya. Ternyata kinestetik mungkin akan sangat beda. Seperti itu kurang lebih. Oke Pak, jadi kalau saya tangkap, Bapak ingin membagi siswa nanti dengan strategi 3 kelompok besar, di mana ada siswa yang bisa memahami dengan cara melihat, mendengar, ataupun melakukan pergerakan ya Pak ya. Pak, untuk proses pembelajarannya itu kira-kira kan kita tahu tuh di dalam pagi, siang, atau tengah hari gitu. Untuk materi pembelajaran yang Bapak ingin sampaikan ini kan di kelas berapa Pak? Kalau boleh saya tahu. Di kelasnya kelas 10.4. Itu waktunya kapan ya Pak? Waktunya adalah jam 12.45 sampai jam 15.00. Kalau di sekolah adalah jam ke-8, jam ke-9, jam ke-10. Jam terakhir. Berarti waktunya siang ya Pak ya? Siang. Siang itu bagaimana cara Bapak itu strategi Bapak di waktu jam siang itu bisa membuat siswa itu fokus di pasal pelajaran yang Bapak sampaikan? Banyak sekali ya Bu ya. Mungkin boleh saya bilang, saya pasti akan mengajak mereka relax dahulu ya, harus relax dahulu, harus santai dahulu, karena kalau tidak relax mungkin nanti akan kemana-mana ilmunya. Tapi pertama pasti akan saya mengajak mereka untuk pertama pasti harus fokus dulu bahwa sepanjang pelajaran ini mereka juga harus benar-benar tidak terbagi pikirannya, tidak ada konsentrasinya, karena pasti siang-siang akan berpotensi sangat ngantuk anak-anak, tidak maksimal saat menerima pelajaran karena ya sudah capek sejak pagi hari. Nah dari situ mungkin saya nanti akan berpikir untuk mencoba mengajak mereka untuk tenangkan diri, tujuannya agar mereka benar-benar bisa menerima apa yang nanti akan kita sampaikan dalam pembelajaran, agar mereka fokus, agar mereka tenang. Ya nanti setelah itu, setelah kita bahasnya sudah bisa mengambil hati mereka, baru kita nanti akan ada ice breaking kecil-kecilan. Tujuannya biar mereka juga bisa sedikit bergerak, relax, dan juga ada sisi fun. Seperti itu. Berarti kalau saya lihat adanya sistem pembelajaran dengan bentuk diferensiasi Bapak laksanakan, ada teknik membangun kefokusan siswa dengan adanya teknik ice breaking yang Bapak bilang. Kalau untuk membangun kefokusan siswa itu Bapak biasanya melaksanakannya itu gimana Pak nanti di kegiatan mana? Biasanya saya akan mulai di awal ya Bu ya. Jadi setelah pembukaan saya pasti akan bertanya dulu kepada siswa nanti, bagaimana kabar kalian dan seterusnya. Karena saya juga pasti akan memprediksi kalau siang-siang hari ini pasti mereka juga sudah capek, sudah lelah. Mudah-mudahan sih normal-normal saja, tapi kalau misalnya ada yang di luar nalar kita atau di luar kemampuan kita akan mencoba menggiring mereka agar tujuannya biar bisa fokus. Tujuannya biar bisa menerima apa yang kita sampaikan, dan tujuannya pun pula apa yang kita inginkan dari tujuan pembelajaran ini siswa juga mampu menyerap dan menerimanya. Oke Pak, berarti itu dari strategi ya Pak ya. Pasti yang namanya sistem pembelajaran dituntut akan adanya penilaian ya Pak ya, asesmen. Nanti kira-kira penilaian yang akan Bapak minta kepada siswa atau umpan balik dari siswa itu apa nanti di dalam proses pembelajaran? Penilaiannya apa aja yang Bapak minta? Saya ingin mereka bahasanya Bu ya, ingin mereka bahasanya bisa merangkum hal kecil dalam kurang lebih 3 jam pelajaran yang akan nanti dijalankan, sambil mereka juga mungkin berdiskusi dengan teman kelompoknya itu juga. Tapi saya tidak memaksa untuk mereka bisa harus A, B, C, karena saya sadar pasti kemampuan mereka berbeda-beda. Misalnya ada yang punya gadget lebih atau punya prasarana lebih, mungkin mereka bisa didukung dengan membuat kesimpulannya dengan membuat potongan video, dengan membuat ringkasan yang berupa digital. Tapi kalau misalnya ada yang tidak mampu, ada yang tidak bisa, ya tidak apa-apa. Yang penting mereka ada catatannya, mereka ada hasil diskusinya dan ada datanya. Boleh ditulis tangan saja, boleh dikumpulkan mungkin dalam bentuk mini poster ataupun itu. Yang penting ada hasil yang ingin saya capai, yaitu mereka mampu memahami konsep mall yang saya buat dari diferensiasi itu. Yang pasti ada penilaian yang harus saya nilai, tapi tidak memaksakan mereka, baik harus A, B, C sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.
Berarti kalau saya lihat lagi Bapak juga mencoba membagi kemampuan mereka ya. Jadi tugas-tugas yang akan mereka kerjakan sebagai bentuk penilaian yang Bapak minta kepada siswa itu dalam bentuk melihat level-level siswa ya Pak ya. Kenapa Bapak buat seperti itu? Kenapa nggak disamakan? Alasan Bapak seperti itu? Pertama, kita mungkin hidup di zaman yang sudah serba modern, Iya, ya, betul. sudah serba milenial. Cuma kita mungkin tidak boleh menutup kemungkinan bahwa kemampuan belajar siswa dan mungkin mohon maaf kemampuan karakter siswa itu tidak sama. Jadi ada hal yang harus kita beda-bedakan, dan itulah kemampuan kita, bahwa kita mungkin menilai siswa yang levelnya tinggi, ya sudah kadarnya dia harus tinggi. Tapi kalau dia levelnya menengah, ya kita harus sadar kita tidak bisa memaksakan siswa itu di level yang tinggi. Dan mungkin mohon maaf kalau ada yang lebih rendah dibanding yang menengah, kita juga harus sadar bahwa siswa itu hanya mampu di posisi itu. Tapi kita tidak boleh yang siswa tinggi harus menyamakan yang rendah, atau terbalik yang rendah menyamakan yang tinggi, tidak bisa, karena banyak sekali faktor-faktor tersebut tuh. Tapi mungkin salah satunya adalah faktor kemampuan siswa yang memang sangat berbeda-beda. Oke, berarti Bapak sudah sampai menganalisis bahwa di dalam kelas Bapak nanti akan ada siswa yang dengan kemampuan yang berbeda-beda, tidak akan Betul. sama ya Pak. Pak, kira-kira nanti sudah Bapak pikirkan nggak, adakah kendala nanti di dalam proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Ada, saya sudah mencatat poin-poinnya yang mungkin akan saya prediksikan itu sebagai kendalanya. Satu tadi sudah kita diskusikan, karena ini siang hari akan sangat berpotensi siswa itu ngantuk. Jadi mungkin ini akan jadi salah satu hambatan terbesar. Oke. Kedua, ya sarana prasarana di sekolah ini yang mungkin belum selalu menunjang full bahwa kegiatan kita ini tidak bisa maksimal, karena contoh lebih ideal kalau pembelajaran ini dilakukan di ruangan yang kedap suara, di ruangan yang tanpa gangguan dari suara-suara kelas lain atau dari apapun itu ya. Cuma itulah yang mungkin saya pikir itu yang akan terjadi, yang jadi hambatan. Oke Pak, Bapak sudah menyebutkan tadi beberapa solusi ya, beberapa masalah yang akan muncul di dalam proses pembelajaran Bapak. Kira-kira Bapak sudah mengantisipasi solusi-solusi yang Bapak sebutkan tadi dari permasalahan yang Bapak akan muncul? Apa yang akan mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Kendala pertama yang tadi saya sebutkan, kalau siang-siang ngantuk, mungkin tadi kita sudah bahas juga, yaitu tentang kita harus pertama pasti membangun fokus siswa dulu, pasti. Kedua, kalau itu sudah lancar, kita lanjutkan dengan ice breaking. Cuma jangan berhenti sampai di situ. Pembelajaran tetap masuk, tapi ntar kita lihat misalnya sudah separuh jalan atau 3/4 jalan, mungkin kita bisa tengah-tengah ada ice breaking lagi. Nanti misalnya sudah berakhir, kita pastikan dulu siswa fokus apa enggak, kita fokuskan lagi. Jadi jangan terpaku hanya di awal saja. Faktor kedua, kalau tadi saya katakan kendala secara prasarana, yaitu nanti kita harus benar-benar mengkondisikan sekali. Jadi benar-benar kita manfaatkan apa yang ada. Memang ruangan mungkin belum tersedia, tapi ya kita manfaatkan dengan contohnya nanti saat yang bagian kinestetik saya akan ulang percobaannya agar siswa tahu, oh ternyata kalau yang tadi salah karena faktor ini, yang kedua benar nanti kalau faktor ini, kurang lebih seperti itu. Oke Pak, jadi sampai seperti itu Bapak ya sudah merancang, jadi supaya proses pembelajaran yang Bapak harapkan kepada siswa bisa sesuai dengan rancangan yang Bapak buat gitu ya Pak. Pak, kira-kira nih di dalam proses observasi nanti Bapak bersedia kan saya amati dalam proses pembelajarannya? Oke. Harapan Bapak pada saat saya mengobservasi Bapak, harapan saya apa saja yang harus saya berikan catatan atau apa yang harus perlu saya perhatikan agar nanti di pasca observasi setelah saya mengamati kita bisa sharing kembali. Saya sih inginnya sistem pembelajaran saya nanti yang harus minta diamati lah, minta dibantu. Karena saya merasa ini mungkin juga hal baru buat saya, jadi saya ingin banyak belajar dari kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan mengamati Bapak di dalam sistem pembelajaran Bapak ya, dalam kelompok belajar ataupun dalam teknik fokus yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Pak Dimas, ini kira-kira ini jam berapa ya Pak saya masuk ke kelas Bapak? Kalau sesuai jadwal sih 12.45, tapi yang jam 13.00 pun juga nggak apa-apa. Berarti hari apa itu ya Pak? Hari Selasa. Jadi harapan Bapak setelah saya mengobservasi Bapak, saya bisa memberikan catatan kecil ya Pak ya, itu kesepakatan saya kepada Bapak.
Pak Dimas, ini sudah banyak sekali yang Bapak sampaikan di saya di observasi ini. Semoga nanti dalam kegiatan observasi saya bisa mengamati seperti apa yang Bapak minta, mengamati sistem pembelajaran Bapak, gaya pembelajaran Bapak, dan semoga harapan saya proses pembelajaran Bapak kepada siswa, tujuan pembelajaran Bapak yang ingin disampaikan kepada siswa itu tercapai. Terima kasih Pak Dimas, sampai bertemu lagi di dalam kelas. Terima kasih.